Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, hari ini kita akan belajar dan diskusi bersama terkait materi suhu dan termometer. Mari kita mulai. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, kita menyadari bahwa setiap benda umumnya dapat mengalami perubahan, baik itu sifatnya maupun wujudnya. Misalnya saja di sini adanya perubahan wujud yang terjadi pada air. Nah, air itu dapat berubah wujud menjadi es atau berubah wujud menjadi uap. Tentu saja perubahan tersebut tidak serta-merta terjadi, tetapi ada beberapa faktor yang menyebabkan perubahan wujudnya. Penyebab perubahan wujud pada air ini itu umumnya disebabkan oleh panas dan dingin. Meskipun panas atau dingin tersebut bukanlah satu-satunya faktor yang menyebabkan adanya perubahan wujud pada air ini. Tapi di sini kita memandang dari sudut pandang adanya panas dan dingin. Nah, berbicara mengenai panas dan dingin, maka sesungguhnya kita berbicara keberadaan sebuah besaran yang dapat mengkuantitaskan panas dan dingin tersebut pada suatu benda, yaitu biasa kita sebut dengan suhu. Nah, suhu atau temperatur itu didefinisikan sebagai suatu besaran yang menunjukkan ukuran derajat panas atau dinginnya suatu benda atau sistem. Mungkin akan timbul sebuah pertanyaan, mengapa ilmuwan itu menggunakan istilah temperatur atau suhu ini untuk menjelaskan keadaan suatu benda yang ditinjau dari panas dan dinginnya? Nah, hal ini didasari oleh adanya perbedaan pengertian atau persepsi orang-orang mengenai sifat panas dan dingin suatu benda. Nah, misalkan saja di sini saya beri contoh banyaknya kegiatan orang atau orang banyak yang berkegiatan di bawah sinar matahari. Nah, panas yang dirasakan oleh tubuh di setiap orang ini tentunya akan berbeda-beda. Ada yang merasakan sangat panas sekali, ada yang hanya merasakan hangat saja di badannya, tapi ada juga yang merasakan biasa-biasa saja ketika terkena panas matahari ini. Nah, mengapa hal itu bisa terjadi? Hal ini berkaitan dengan standar panas atau dingin yang berbeda-beda bagi setiap orang. Oleh karena itulah, keadaan panas dan dingin suatu benda perlu dikuantitaskan dalam bentuk angka-angka melalui suatu besaran, yaitu suhu. Contoh lain, misal ada dua wadah, yang satu terbuat dari kaca dan satunya terbuat dari besi. Ketika kedua wadah ini dimasukkan ke dalam freezer dalam rentang waktu yang sama, kemudian dikeluarkan dari freezer, maka manakah yang lebih dingin dan apakah kedua suhu yang ada di dalam wadah tersebut itu berbeda? Nah, ketika kita menyentuh kedua wadah ini dengan tangan, maka yang kita rasakan adalah tentu saja wadah besi akan lebih dingin rasanya dibandingkan wadah kaca. Padahal sebenarnya itu keduanya itu memiliki suhu yang sama. Nah, perbedaan ini disebabkan oleh perbedaan kemampuan transfer energi berupa kalor pada dua benda tersebut. Seperti yang kita ketahui bahwa besi itu merupakan konduktor panas yang baik maupun konduktor energi yang baik. Nah, wadah besi ini ternyata dapat mentransfer energi lebih baik dibandingkan wadah kaca. Sehingga ketika indera peraba kita menyentuh wadah besi akan terasa lebih dingin. Nah, hal demikian yang menyebabkan indera peraba tidak dapat menjadi alat ukur yang reliable dan akurat untuk mengukur suhu karena dapat terpengaruh oleh banyak variabel lain. Misalnya saja kemampuan transfer energi oleh suatu benda itu tadi.
Sehingga di sini diperlukan alat yang reliable dan akurat untuk dapat mengukur derajat panas atau dinginnya suatu benda, yang kemudian alat ukur tersebut kita kenal dengan nama termometer. Nah, termometer sendiri berasal dari bahasa Yunani yaitu thermo yang artinya panas dan meter yang artinya pengukur. Jadi, termometer adalah alat yang digunakan untuk mengukur panas suatu benda. Termometer pertama kali ditemukan pada abad ke-16 oleh seorang ahli fisika sekaligus ahli astronomi Italia bernama Galileo Galilei. Temperatur yang pertama kali dibuat ini adalah temperatur gas atau temperatur udara. Kemudian 2 abad kemudian dari situ dibuatlah termometer air raksa oleh Daniel Gabriel Fahrenheit, seorang ilmuwan dari Jerman. Nah, dari situlah mulai berkembang termometer lain seperti Celsius, Kelvin, Reaumur, dan lainnya. Nah, pada dasarnya semua termometer itu menggunakan prinsip yang sama, yaitu perubahan fisis. Beberapa sifat fisis dari perubahan sistem itu mempengaruhi perubahan suhu sistem. Nah, perubahan fisis yang mempengaruhi suhu itu antara lain adalah volume zat cair, ukuran zat padat, tekanan gas pada volume konstan, volume gas pada tekanan konstan, hambatan listrik suatu konduktor, dan warna benda. Nah, mungkin untuk contoh yang sering kita ketemui perubahan fisis yang mempengaruhi suhu adalah yang pertama volume zat cair. Nah, pada umumnya termometer terdiri dari sejumlah massa zat cair yang umumnya kita kenal, yaitu zat cair yang digunakan adalah raksa dan alkohol, di mana diinterpretasikan dalam termometer raksa dan termometer alkohol, di mana termometer raksa itu cairan yang digunakan itu adalah air raksa, sedangkan untuk termometer alkohol cairan yang digunakan adalah alkohol. Nah, pada termometer zat cair ini itu menggunakan prinsip pemuaian zat cair tersebut dalam pipa kapiler ketika dipanaskan. Jadi ketika terjadi perubahan suhu atau suhu meningkat, maka zat cair tersebut akan memuai sehingga akan menunjukkan skala dari suhu dari benda yang diukur tersebut. Nah, termometer dalam penggunaannya itu juga perlu dikalibrasi. Cara mengkalibrasi termometer adalah dengan menempatkannya pada kesetimbangan termal dengan sistem-sistem alami yang suhunya konstan. Pada termometer dengan skala Celsius, campuran air dan es itu didefinisikan memiliki suhu 0 derajat Celcius, yang kemudian kita kenal sebagai titik beku air. Nah, kemudian sistem umum lainnya yang digunakan adalah campuran air dan uap air dalam kesetimbangan termal pada tekanan atmosfer yang merupakan titik didih air, yaitu 100 derajat Celcius. Jadi dikalibrasi berdasarkan keadaan ini. Nah, termometer yang dikalibrasi dengan cara seperti ini ternyata menimbulkan beberapa masalah ketika yang kita perlukan adalah pembacaan termometer yang sangat akurat. Selain itu, masalah lain yang mungkin dihadapi dalam penggunaan termometer adalah terbatasnya rentang suhu yang dapat diukur oleh termometer, di mana kita ketahui bahwa termometer raksa itu tidak dapat digunakan untuk mengukur suhu di bawah min 39 derajat Celcius, meskipun dia bisa mengukur suhu hingga mencapai 350 derajat Celcius. Lalu untuk alkohol juga demikian, meskipun dia dapat mengukur suhu yang sangat rendah, yaitu yang mencapai min 112 derajat Celcius, tetapi termometer alkohol tidak dapat digunakan untuk mengukur suhu di atas 85 derajat Celcius. Hal ini berkaitan dengan titik didih dan titik beku alkohol. Begitupun juga dengan termometer raksa.
Nah, untuk menjawab permasalahan tersebut dibutuhkan termometer universal yang pembacaannya tidak tergantung pada zat yang digunakan di dalamnya. Nah, termometer gas inilah yang dianggap sebagai termometer yang cukup mendekati kebutuhan ini demi menjawab permasalahan-permasalahan termometer pada umumnya. Salah satu jenis termometer gas adalah perangkat volume konstan seperti gambar ini, di mana di sini ada gas, lalu di sini ada sistem atau lingkungan yang harus diukur. Nanti dia dipanaskan, maka akan terjadi perubahan tinggi zat cair di sini. Nah, perubahan fisis yang dimanfaatkan dalam perangkat termometer gas ini adalah perubahan tekanan pada volume gas yang konstan akibat perubahan suhu. Seperti itu. Nah, berdasarkan jenis skala, kita umumnya mengenal 4 jenis skala termometer, meskipun sebenarnya masih ada skala-skala lain yang digunakan. Nah, di sini kita mengenal 4 skala termometer. Yang pertama adalah Celsius, lalu Reaumur, Fahrenheit, dan Kelvin. Di mana di sini untuk titik batas atau titik didih air dan titik beku air yang terukur untuk masing-masing skala termometer itu berbeda-beda. Seperti yang kita kenal, kalau titik didih air diukur dengan termometer Celsius, maka akan diperoleh skala 100 derajat Celsius, sedangkan titik bekunya adalah 0 derajat Celsius. Sedangkan untuk jika diukur dengan termometer Reaumur, maka yang diperoleh titik didih air sebesar 80 derajat Reaumur, sedangkan titik beku air itu sama, yaitu 0 derajat Reaumur. Begitupun dengan Fahrenheit dan Kelvin. Nah, di sini untuk perbandingan skala dari Celsius, kalau kita lihat dari 0 sampai 100 itu jumlah skalanya itu adalah 100 skala. Sedangkan untuk Reaumur itu rentang skalanya atau jumlah skalanya ada 80. Sedangkan untuk Fahrenheit di sini dari 32 ke 212 itu ada 180. Lalu untuk Kelvin di sini untuk jumlah skalanya ada 100 skala. Nah, di sini biasanya kita bandingkannya adalah kita sama-sama bagi 20. Maka perbandingannya di sini adalah 5. Di sini kita perbandingannya ada 4. Kita bagi 20, di sini ada 9, lalu di sini kita bagi 20, juga di sini kita dapatkan 5. Maka biasanya kita mengenal perbandingan skala dari Celsius dibanding Reaumur, dibanding Fahrenheit, dan dibanding Kelvin itu adalah 5 banding 4 banding 9 banding 5. Seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan mengkonversi skala termometer. Bagaimana jika suatu benda itu diukur dengan skala Celsius, lalu diubah konversi atau dikonversi menjadi skala Reaumur, Fahrenheit, ataupun Kelvin. Nah, di sini contohnya kita bandingkan 2 macam termometer. Yang pertama ada termometer X dan yang kedua ada termometer Y. Nah, di sini tiap termometer tadi kan kita ketahui bahwa dia mempunyai di sini titik didih air. Ini juga sama, ini juga titik didih. Lalu juga memiliki yang namanya titik beku air. Jadi jika air itu diukur dengan termometer itu, maka titik didihnya berapa, titik bekunya berapa. Nah, di sini ini untuk Tx di sini adalah suhu yang terukur pada termometer X, sedangkan Ty di sini adalah suhu yang terukur dari termometer Y. Jadi rumus umumnya itu adalah delta X per delta X0 sama dengan delta Y per delta Y0, dimana kita tahu untuk delta X ini itu sama dengan Tx min Tb X.
Sedangkan untuk delta X0 ini adalah TA X min TB X. Jadi titik didih air yang terukur pada termometer tersebut dan dikurangi titik beku air yang terukur pada termometer tersebut. Begitupun untuk termometer satunya yang dibandingkan, di mana delta Y itu adalah TY min TBY, sedangkan delta Y0 itu adalah TAY min TBY, seperti itu. Nanti kita bandingkan dua termometer ini. Nah, di sini contohnya, sebuah zat cair diukur suhunya menggunakan termometer Celcius. Kalau termometer Celcius, kita tahu bahwa dia mempunyai titik didihnya termometer Celcius, titik didihnya air yang terukur dengan termometer Celcius itu adalah 100 derajat Celcius. Sedangkan titik beku air yang terukur dengan termometer Celcius itu adalah 0 derajat Celcius. Maka di sini titik didih di sini dia sebagai TAX. Kita misalkan termometer Celcius ini sebagai X-nya ya. Lalu untuk titik beku air itu adalah TBX, seperti itu. Nah, diperoleh angka 40 derajat Celcius. Nah, di sini adalah suhu yang terukur pada termometer Celcius, sehingga diketahui kalau suhu yang terukur pada termometer X adalah TX sama dengan 40 derajat Celcius. Sekarang yang ditanyakan adalah skala konversi suhu ini dalam skala Fahrenheit, Reaumur, dan Kelvin. Kita bahas dulu untuk yang Reaumur. Untuk Reaumur kita punya titik didih air yang terukur dengan termometer Reaumur itu sebesar 80 derajat Reaumur. Sedangkan titik bekunya itu yang terukur adalah 0 derajat Reaumur. Sehingga di sini ini kita misalkan Reaumur ini kan sebagai termometer Y kan, tadi kan termometer Celcius itu X. Maka titik didih air pada termometer Reaumur di sini dia sebagai TA Y, sedangkan titik bekunya dia sebagai TB Y. Nah, barulah kita masukkan semuanya ini ke dalam rumus yang sudah kita ketahui, lalu kita peroleh seperti ini. Nah, ketika sampai sini kita kalikan silang dengan ini. Nah, ketika kita kalikan silang, maka yang didapatkan adalah di sini 3200 sama dengan 100 TY. Maka TY sama dengan 3200 per 100 didapatkan suhunya adalah 32 derajat Reaumur. Nah, begitupun untuk Fahrenheit. Di sini Fahrenheit kita misalkan sebagai termometer Y. Termometer Fahrenheit mempunyai titik didih air itu adalah sebesar 212 derajat Fahrenheit. Sedangkan titik bekunya itu adalah sebesar 32 Fahrenheit. Maka di sini dia berlaku sebagai TA Y, lalu di sini sebagai TB Y. Kita masukkan ke rumus seperti biasa. Nah, sampai sini kita kalikan silang. Maka didapatkan di sini adalah 7.200 sama dengan 100 TY min 3.200, ya kan? Nah, dari sini untuk yang ini kita pindah ruas ke kiri, maka menjadi 7.200 plus 3.200 sama dengan 100 TY.
ya. Nah, kita jumlahkan, maka didapatkan 10.400 sama dengan 100 TY. Maka TY sama dengan 10.400 dibagi 100, yaitu 104 Fahrenheit. Maka didapatkan konversinya dalam skala Fahrenheit sebesar 104 derajat Fahrenheit. Lalu selanjutnya yang Kelvin. Di sini Kelvin kita misalkan sebagai termometernya juga. Kelvin mempunyai titik didih air jika terukur dengan termometer Kelvin itu sebesar 373 derajat Kelvin, ya. Lalu untuk titik bekunya itu adalah sebesar 273 derajat Kelvin. Maka di sini titik didih dia sebagai TAY, sedangkan titik bekunya itu sebagai TBY, ya. Nah, kita masukkan ke rumus seperti biasa. Sampai di sini, karena ini ruas kiri dan ruas kanan sama-sama 100, bisa langsung kita coret seperti ini. Maka didapatkan di sini 40 sama dengan TY min 273. Maka min 273 ini kita pindah ruas ke kiri, maka jadinya 40 plus 273 sama dengan TY. Maka TY sama dengan 313 Kelvin. Seperti itu. Itu untuk konversi skala termometer. Jadi kita lebih mudah sebenarnya menggunakan rumus ini karena kita hanya menggunakan satu jenis rumus daripada kalau kita menggunakan perbandingan dari skala-skala Celsius itu tadi kan ada dua macam rumus. Yang pertama adalah menggunakan rumus umum ini atau dengan menggunakan rumus yang kedua, yaitu rumus bantuan dari perbandingan skala-skala Celsius. Tapi itu pun untuk menggunakan rumus perbandingan skala tadi itu untuk tiap-tiap konversi, misal dari Celsius ke reaumur ke Fahrenheit, itu dia rumusnya berbeda-beda sehingga kita harus menghafalkan satu persatu. Berbeda dengan menggunakan rumus ini, kita hanya perlu menghafalkan satu rumus ini bisa digunakan untuk mengkonversi dari segala jenis skala termometer seperti itu. Nah, selain termometer raksa dan termometer alkohol, kita juga mengenal termometer lainnya. Yang pertama itu ada yang namanya termometer inframerah. Nah, termometer inframerah ini merupakan salah satu jenis termometer optik, di mana termometer inframerah itu merupakan alat ukur suhu atau temperatur yang digunakan tanpa dalam penggunaannya tanpa bersentuhan dengan objek yang akan diukur suhunya. Jadi umumnya dia menggunakan teknologi laser. Nah, prinsip dasar termometer inframerah itu adalah bahwa semua objek itu dia pasti nantinya akan memancarkan energi sinar merah. Seperti yang kita tahu bahwa setiap benda atau setiap objek itu dia mempunyai atau tersusun atas atom-atom dan partikel di dalamnya. Nah, semakin panas suatu objek atau benda tersebut, maka partikel atau molekul tersebut akan semakin aktif dan nantinya akan semakin banyak energi dari inframerah yang dipancarkan oleh benda tersebut, sehingga nanti ketika termometer inframerah didekatkan, maka dia akan mendeteksi keberadaan atau pancaran dari sinar merah yang dipancarkan oleh benda tersebut. Selanjutnya ada yang namanya termometer bimetal. Nah, termometer bimetal ini dia memanfaatkan prinsip dari bimetal itu sendiri, di mana bimetal itu adalah
sensor suhu yang terbuat dari dua buah lempengan logam yang berbeda koefisien muainya dan direkatkan menjadi satu. Nah, di sini kita ambil contoh ada tembaga dan besi. Nah, berdasarkan data penelitian bahwa didapatkan koefisien muai atau alfa dari tembaga itu adalah lebih besar dari koefisien muai dari besi. Nah, ketika dia tembaga dan besi ini dia didekatkan tetapi dia tidak direkatkan dan keduanya ini dipanaskan, yang terjadi adalah dia tembaga mengalami yang namanya perubahan panjang, yaitu dia semakin panjang. Nah, karena apa? Karena dia mempunyai koefisien muai yang lebih tinggi dibandingkan besi. Sedangkan besi di sini dia tidak mengalami perubahan semakin panjang. Nah, tetapi ketika dia kedua jenis logam ini dia direkatkan menjadi satu dan dipanaskan, maka yang terjadi adalah bimetal atau kedua logam ini dia akan melengkung ke arah logam yang muainya itu lebih rendah. Jadi kita tahu bahwa dia tadi yang lebih rendah adalah besi yang bawah. Jadi dia akan melengkung seperti ini arahnya. Jadi melengkung ke arah logam yang mempunyai koefisien muai yang lebih rendah seperti itu. Nah, kegunaannya di sini termometer kegunaan bimetal di sini dia dilekatkan pada termometer pada batangnya di sini. Nah, kalau kita lihat di sini dia bentuknya seperti spiral ya. Ini spiral di sini ya, bisa terlihat jelas di sini spiral. Nah, ketika dia dalam keadaan dingin, dia bimetalnya masih keadaan normal. Jadi dia tidak mengembang sama sekali atau tidak mengalami perubahan panjang maupun memuai. Nah, tapi ketika dia dipanaskan, maka spiral dari bimetal ini dia akan mengalami pemuaian dan akan bertambah panjang. Nah, pertambahan panjang disinilah nanti akan berpengaruh pada jarum skala yang ada pada termometer ini, sehingga nanti akan mengukur berapa suhu dari objek yang diukur menggunakan termometer bimetal tersebut. Nah, selanjutnya ada yang namanya termometer maksimum minimum. Nah, termometer maksimum minimum ini itu digunakan untuk mengukur suhu maksimum dan minimum pada suatu tempat dalam satu hari. Nah, hal ini dapat dilakukan karena temperatur maksimum dan minimum ini terdiri dari dua jenis cairan yang digunakan, yaitu ada alkohol dan ada raksa. Meskipun sekarang ini untuk termometer maksimum dan minimum itu lebih banyak menggunakan minyak kreosot. Nah, di sini raksa untuk cairan yang raksa itu dia digunakan untuk mengukur suhu maksimumnya, sedangkan untuk alkohol itu digunakan untuk mengukur suhu minimum. Nah, ketika temperatur di sini turun, jadi temperatur suhu lingkungan turun, maka alkohol di dalam termometer ini dia akan menyusut dan mendorong indikator logam di sini Nah, disinilah nanti terukur temperatur minimum dari lingkungan tersebut. Nah, tapi ketika temperatur itu naik dan alkohol itu mengembang lagi, maka indikator logam di sini dia akan tetap berada di sini, karena di sini nanti indikator logam ini nanti akan tetap menunjukkan temperatur minimum yang terekam dari lingkungan tersebut pada hari itu. Nah, di sini untuk yang di sebelah kanan di sini ketika temperatur naik tadi kan alkohol akan mengembang. Nah, ketika alkohol mengembang, dia akan mendorong raksa yang ada di termometer ini naik ke atas
ketika dia naik ke atas, dia juga akan mendorong di sini indikator logam yang ada di sebelah kanan, di mana indikator yang di sebelah kanan itu akan menunjukkan temperatur maksimum dari lingkungan tersebut pada hari itu. Tetapi ketika temperatur itu turun, maka alkohol di sini dia akan menyusut ke bawah, tetapi untuk indikator logamnya dia akan tetap berada di sini karena dia tetap akan menunjukkan temperatur maksimum pada hari tersebut. Seperti itu. Untuk jenis termometer maksimum dan minimum. Jadi dia meskipun temperaturnya nanti naik turun, tapi untuk indikator logamnya ini dia akan tetap menunjukkan temperatur maksimum dan minimumnya. Lalu selanjutnya ada termometer dinding. Nah, termometer dinding itu juga disebut sebagai termometer ruangan atau termometer suhu kamar. Seperti namanya, termometer dinding itu dipasang tegak di dinding pada sebuah ruangan untuk mengukur suhu ruangan. Seperti itu. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan terkait materi suhu dan termometer. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.